Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Salah pecahkan rekor Henry yang bertahan 17 tahun. Keberhasilan Mohamed Salah bikin gol melawan Toulouse membuat kini telah mengemas 43 gol untuk Liverpool di kompetisi Eropa. Dikutip dari Metro, torehan Salah tersebut membuatnya menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di kompetisi Eropa bersama klub Inggris. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Thierry Henry. Henry sebelumnya mampu mengemas 42 gol untuk Arsenal di kompetisi Eropa. Rekor Henry ini sempat bertahan 17 tahun sebelum dipecahkan Salah. Alamak, Darwin Núñez gagal selesaikan peluang ke gawang kosong. Striker Liverpool Darwin Núñez mengalami momen memalukan di tengah kemenangan telak atas Toulouse 5-1. Núñez gagal mencetak gol mudah dari depan gawang. Tendangannya membentur mistar gawang. Untungnya, bola liar tendangan Núñez mampu dimanfaatkan Gravenberch menjadi gol. Liverpool nyaris tanpa celah. Jurgen Klopp menilai Liverpool bermain nyaris tanpa celah saat membantai Toulouse. Liverpool menguasai pertandingan dengan mencatatkan 63% penguasaan bola dibanding Toulouse yang hanya 37%. The Reds juga tampil menekan dengan melepas total 20 tembakan dengan Toulouse cuma melakukan 9 percobaan. Klopp mengungkap segala hal berjalan sesuai rencananya di laga ini. Ia juga sangat bersyukur tak ada pemain yang cedera di laga ini. Romelu Lukaku tokcer banget di Liga Eropa. Romelu Lukaku mencetak gol dalam kemenangan AS Roma atas Slavia Praha di Liga Eropa. Lukaku pun memperpanjang rentetan golnya di Liga Eropa. Dia tercatat selalu mencetak gol dalam 14 penampilan terakhirnya di Liga Eropa. Dilansir oleh Opta, Lukaku juga menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam 3 penampilan pertama untuk Roma di kompetisi UEFA. Ex-striker Inter Milan itu sudah bikin 3 gol di Liga Eropa musim ini. Gol 43 detik, Bove buka jalan Roma. AS Roma menang 2-0 atas Slavia Praha di Liga Eropa. Bove membuka keunggulan Roma saat pertandingan baru berjalan 43 detik. Gol kilat dari Eduardo Bove tersebut memudahkan Roma untuk meraih kemenangan. Gol Bove ini jadi gol tercepat Roma di Liga Eropa. Jude Bellingham tak sabar jalani El Clasico pertamanya. Madrid bakal bertandang ke markas Barcelona di Estadi Olímpic El Luis Companys untuk melakoni laga El Clasico pada lanjutan Liga Spanyol. Bellingham sudah tak sabar untuk menjalani El Clasico. Ia menilai duel menghadapi Barcelona sangat penting untuk Madrid. Kondisi ini jadi suntikan motivasi untuknya membawa pulang 3 angka dari markas El Barça. Blaugrana sudah siap dengan gaya main provokatif Vinicius. Tak sekedar mencetak dan mengkreasikan gol, Vinicius juga memungkinkan memberikan tantangan lain bagi Barcelona. Vinicius kerap menunjukkan gaya bermain provokatif yang tak jarang memancing emosi lawan. Penyerang Barca Ferran Torres tak masalah dengan gaya provokatif Vinicius di El Clasico. Itu kan gaya dia. Ya seperti itu, hal itu sedikit banyak mungkin akan membuat Anda kesal. Tapi setiap pemain punya gaya bermain sendiri-sendiri. Ucap pemain Spanyol ini kepada Goalplay yang dikutip AS. Prediksi derby Manchester, Owen jagokan City kalahkan MU. Derby Manchester akan meramaikan Premier League akhir pekan ini. Duel MU versus City akan digelar di Old Trafford, Minggu 29 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Owen menilai penampilan MU belum meyakinkan
meski musim lalu meraih trofi. Ex-striker Inggris itu pun memprediksi City akan menang di laga derby akhir pekan ini. Ia menilai City masih selevel di atas MU. Mourinho ledek fans Inter. Romelu Lukaku kini bersiap menghadapi sambutan dingin dari supporter Inter Milan. Roma akan bertandang ke Giuseppe Meazza pada lanjutan Liga Italia Senin 30 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pelatih Roma Jose Mourinho memastikan Lukaku akan dimainkan, terlebih karena krisis pemain di lini depan. Selain itu, Mourinho merasa ada standar ganda terhadap Lukaku. Juventus berpotensi pulangkan mantan pemainnya. Juventus membutuhkan gelandang anyar di bursa Januari mendatang. Mereka tak perlu mencari pemain lain lantaran bisa memulangkan Arthur Melo yang saat ini dipinjamkan ke Fiorentina. Pemain asal Brazil itu saat ini lumayan tampil prima bersama La Viola. Ia banyak bermain reguler dan sudah mengepak 13 laga di lintas kompetisi. Dalam periode tersebut ia sempat mendulang 1 assist bagi tim asal Firenze, namun mereka membutuhkan lampu hijau dari Fiorentina mengingat Arthur merupakan pemain penting di tim. Victor Osimhen tertarik dengan potensi bermain di MLS. Striker Napoli Victor Osimhen kabarnya mengaku tertarik untuk bermain di MLS suatu saat nanti. Kabar ini sendiri cukup mengejutkan. Osimhen sendiri mengaku apabila diberikan 2 tawaran antara bermain di Liga Pro Saudi atau MLS, maka ia akan lebih memilih bermain di MLS. Kalau misalnya saya berada di kondisi yang sama, maka saya akan memilih bermain di MLS. Tetapi memang di Arab Saudi mereka sedang mengembangkan sepak bola mereka, sehingga bisa menjadi yang terbaik. Menurut saya itu tetap luar biasa, ujar Osimhen. Sami Hyypiä optimis Liverpool bisa miliki musim yang sukses. Mantan Kapten Reds Sami Hyypiä berbicara tentang ambisi besar klub dan keyakinannya bahwa Liverpool dapat menjalani musim yang sukses jika mereka bisa bersaing memperebutkan gelar Premier League hingga bulan Mei mendatang. Hyypiä menekankan pentingnya tetap fokus pada permainan tim dan mengabaikan persaingan klub-klub lain. Ambisinya adalah memenangkan liga. Selama kami bersaing hingga Mei untuk menjadi juara, saya pikir kami dapat mengatakan bahwa kami akan menjalani musim yang sukses, kata Sami Hyypiä. Kunci Arsenal menangkan Premier League ada di tangan Declan Rice. Sean Wright Phillips memberikan pendapatnya mengenai peluang Arsenal untuk meraih gelar juara musim ini dan menunjukkan bahwa perekrutan Declan Rice secara khusus mungkin telah mengubah keseimbangan yang menguntungkan anak asuh Mikel Arteta. Rice mulai membayar kepercayaan Arsenal dengan menampilkan kualitas kepemimpinan. Wright Phillips terkesan dengan bagaimana Rice berevolusi dan melihatnya sebagai pemain yang sangat penting bagi peluang Arsenal untuk mengakhiri penantian mereka selama 20 tahun untuk meraih gelar Premier League. Terlibat pelanggaran judi, Newcastle United bisa pangkas gaji Sandro Tonali hingga 11 juta pound sterling. Sikap kooperatif Sandro Tonali membantu mengurangi sanksi bermainnya menjadi hanya 10 bulan dari total potensi 3 tahun. Namun kini penderitaan pemain Italia itu bisa bertambah karena klubnya mempertimbangkan opsi untuk memotong gajinya selama masa larangan bermain. Meski detail pasti dari pemotongan itu masih belum jelas, menurut The Telegraph, pihak klub kini tengah melakukan pembicaraan dengan pengacara mengenai kemungkinan pengurangan gaji Tonali selama masa hukuman yang berarti dia bisa kehilangan pemasukan senilai 11 juta pound sterling. Selama Manchester United menang, Christian Eriksen rela waktu bermainnya berkurang. Gelandang Manchester United Christian Eriksen mengaku dirinya siap berkorban waktu bermain asalkan Manchester United bisa mendapatkan kemenangan.
Eriksen sendiri memang memasuki musim ini lebih banyak dimainkan dari bangku cadangan. Hal ini berbeda dengan musim kemarin yang kebanyakan menjadi starter. Di sisi lain, meski musim ini Eriksen jarang bermain, akan tetapi setiap ia diturunkan untuk bermain, sang gelandang selalu berhasil memberikan hasil yang berbeda. Eriksen bisa menjadi pembeda yang memastikan kemenangan Manchester United. Ex-Barcelona ini siap perkuat Manchester United di tahun 2024. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan update terkait perburuan bek tengah baru Manchester United. Bek Nice, Jean-Claire Todibo dilaporkan siap untuk pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Menurut penuturan Romano, Todibo sangat antusias dengan prospek bergabung dengan Manchester United. Sang bek dikabarkan ingin kembali bermain di klub besar. Jadi kesempatan untuk pindah ke MU ini cocok dengan ambisinya. Selain itu, Todibo juga sudah lama punya angan untuk bermain di Premier League. Xavi Hernandez pastikan Joao Felix tak alami cedera. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez buka suara soal kondisi Joao Felix yang sempat dicemaskan mengalami cedera dalam pertandingan kontra Shakhtar Donetsk. Penyerang timnas Portugal itu ditarik keluar pada menit ke-75, namun sang penyerang sendiri telah memastikan bahwa dirinya hanya mengalami sakit sedikit saja sehingga harus diganti. Kini Xavi Hernandez turut berbicara mengenai hal ini dan memastikan bahwa penyerang pinjaman Atletico Madrid itu tidak mengalami cedera apapun. Wonderkid PSG dapat pujian setinggi langit dari legenda Prancis. Legenda Prancis Thierry Henry memberikan pujian setinggi langit pada Wonderkid PSG yakni Warren Zaïre-Emery. Pemain berusia 17 tahun itu memang bermain dengan sangat apik di laga melawan AC Milan. Hal ini membuat Henry sangat kagum dan mengakui potensi yang ada dari sang pemain. Cara Warren Zaïre-Emery bermain itu adalah hal yang luar biasa yang ia tunjukkan di usianya yang baru 17 tahun. Dia istimewa, bisa saya katakan untuk saat ini potensi dari dirinya itu mungkin langit adalah batasnya, ujarnya. Kylian Mbappé tak lagi jadi pemain tercepat di Ligue 1. Kylian Mbappé dikenal sebagai pemain dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi pada musim 2023-2024 ia memiliki banyak persaingan dalam hal kecepatan. Dan setelah 9 putaran bergulir, bek Clermont Foot Andy Pelmart menjadi yang tercepat dengan memecahkan rekor dengan catatan kecepatan 36,14 km per jam. Clermont dapat mengandalkannya untuk mengejar penyerang tercepat sekalipun. Sementara itu, Mbappé yang sering menjadi yang tercepat dalam beberapa musim terakhir hanya berada di posisi ke-17 dengan kecepatan tertinggi 35,67 km per jam. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!